Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah etik. Pertemuan ini akan membahas mengenai kebijakan hukum cybercrime. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup cyber law yang memerlukan perhatian serius di Indonesia saat ini. Di antaranya, yang pertama, kriminalisasi cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Kemudian yang kedua ada aspek pembuktian, yang ketiga ada aspek hak atas kekayaan intelektual atau haki di cyberspace. Kemudian standarisasi di bidang telematika, aturan-aturan di bidang e-bisnis. Kemudian ada juga aturan-aturan di bidang e-government, aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi serta yurisdiksi hukum. Kemudian di sini, untuk menegakkan hukum serta menjamin kepastian hukum di Indonesia perlu adanya cyber law atau hukum cyber, yaitu hukum yang membatasi kejahatan cyber atau kejahatan di dunia maya melalui jaringan internet yang dalam hukum internasional terdapat 3 jenis yuridis, yakni yang pertama, the jurisdiction to prescribe, yuridis untuk menetapkan undang-undang. Kemudian yang kedua ada the jurisdicate to enforce, yakni yuridis untuk menghukum. Kemudian yang ketiga ada the jurisdiction to adjudicate, atau yuridis untuk menuntut. Nah, di sini the jurisdiction to adjudicate terdapat beberapa asas, yakni yang pertama asas subjektif teritorial, yakni berlaku hukum berdasarkan tempat pembuatan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Yang kedua ada asas objektif teritorial, yakni hukum yang berlaku adalah akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak kerugian bagi negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada asas nationality, hukum berlaku berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Kemudian ada juga asas passive nationality, yakni hukum berlaku berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima ada asas protective principle, yakni berlakunya berdasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. Dan yang terakhir ada asas universality, yakni berlaku untuk lintas negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat serius seperti pembajakan dan terorisme. Kemudian yang kedua ada pengertian cyber law. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan atau perilaku seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar. Alasan cyber law itu diperlunya menurut Sitompul tahun 2012, yakni sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Ya, kemudian meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Ya, karena transaksinya walaupun secara virtual, tapi kan tetap benar-benar terjadi. Nah, cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Kemudian, cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup cyber law. Nah, menurut Jonathan Rosenur dalam Cyber Law, The Law of Internet mengingatkan tentang ruang lingkup cyber law yang diantaranya. Yang pertama, ada hak cipta atau copyright, kemudian ada hak merek atau trademark, kemudian ada pencemaran nama baik atau defamation, kemudian ada fitnah, penistaan, penghinaan atau hate speech istilahnya. Kemudian ada serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, virus, illegal access. Kemudian pengaturan sumber daya internet seperti IP address yang dibobol, kemudian domain name yang diubah, kemudian kenyamanan individu atau privacy, prinsip kehati-hatian atau dati care. Kemudian tindakan kriminal biasa menggunakan teknologi informasi sebagai alatnya.
Kemudian ada isu prosedural seperti yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nih ruang lingkup lain seperti kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Kemudian ada pornografi. Kemudian ada juga pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, berbelanja, e-government, pemerintahan, dan e-education. Nah, di sini ada pengaturan cybercrime dalam UU ITE. Nah, yang menjadi latar belakang dan ruang lingkup Undang-Undang ITE, UU ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan terdiri dari 54 pasal yang mengatur berbagai aspek dunia digital, termasuk transaksi elektronik, alat bukti elektronik, pengakuan tanda tangan digital, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia maya. Nah, undang-undang ini berlaku tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi juga untuk pihak luar negeri selama tindakannya berdampak hukum di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua ada pengakuan atas instrumen digital. UU ITE menetapkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan biasa. Jadi sama ya. Kemudian alat bukti elektronik diakui dan setara dengan alat bukti konvensional sesuai KUHP. Kemudian mengatur nama domain dan hak kekayaan intelektual digital. Kemudian di sini ada istilah dan definisi kunci dalam UU ITE, di mana UU ITE memuat definisi penting terkait dunia cyber, yang diantaranya yang pertama, informasi elektronik. Informasi elektronik itu adalah data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, simbol, atau bentuk lainnya yang telah diolah dan dapat dimengerti oleh orang yang memahaminya. Kemudian yang kedua ada transaksi elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jadi, transaksi elektronik berarti segalanya itu kan menggunakan komputer, jaringan komputer, media elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian, teknologi informasi adalah teknik untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Kemudian ada dokumen elektronik, adalah informasi elektronik dalam bentuk analog, digital, optikal, atau jenis dokumen lainnya, atau jenis tipe lainnya, jenis file lainnya, yang dapat ditampilkan atau didengar melalui sistem elektronik. Nah, sistem elektronik itu sendiri apa? Sistem elektronik itu sendiri merupakan perangkat atau prosedur elektronik yang digunakan untuk mengolah dan menyebarkan informasi elektronik. Jadi, ketika bentuknya sudah informasi, disebarkannya itu melalui sistem elektronik. Kemudian, penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh negara, individu, badan usaha, atau masyarakat. Kemudian ada juga jaringan sistem elektronik, adalah hubungan antara dua atau lebih sistem elektronik, baik tertutup maupun terbuka. Kemudian istilah-istilah lainnya ada agen elektronik, merupakan perangkat dalam sistem elektronik yang secara otomatis melakukan tindakan atau informasi tertentu. Kemudian ada sertifikat elektronik, merupakan bentuk sertifikat digital yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas subjek hukum dalam transaksi elektronik. Kemudian ada juga penyelenggara sertifikasi elektronik. Kalau penyelenggara berarti badan hukum terpercaya yang mengeluarkan dan mengaudit sertifikat elektronik. Jadi terpercaya ya, karena yang menyelenggarakannya siapa, jadi sertifikatnya itu syah. Kemudian, lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen atau berjalan sendiri yang diawasi pemerintah dan berwenang menerbitkan sertifikat keandalan. Kemudian tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan atau terkait dengan data lain untuk verifikasi atau autentikasi. Karena sah ya, jadi bisa dijadikan sebagai verifikasi atau autentikasi. Kemudian penanda tangan, berarti pihak yang terkait dengan tanda tangan elektronik.
Kemudian komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, atau optik yang melakukan fungsi logika, aritmatika, dan juga penyimpanan data. Kemudian ada akses. Akses adalah kegiatan interaksi dengan sistem elektronik secara langsung atau melalui jaringan. Kemudian ada kode akses adalah kombinasi karakter sebagai kunci untuk mengakses komputer atau sistem elektronik. Nah, selanjutnya istilah lain ada kontrak elektronik. Adalah perjanjian antara pihak-pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kemudian pengirim adalah pihak yang mengirim informasi atau dokumen elektronik. Kemudian penerima adalah pihak yang menerima informasi atau dokumen elektronik dari pengirim. Kemudian ada nama domain adalah alamat internet unik milik penyelenggara negara, individu, badan usaha, atau masyarakat. Kemudian orang adalah individu, baik dia warga negara Indonesia atau warga negara asing, maupun badan hukum. Kemudian badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau persekutuan, baik berbadan hukum maupun tidak. Kemudian yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah adalah menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh presiden. Nah, untuk siapakah undang-undang ini berlaku? Nah, di sini tidak semua pasal ya. Kemudian ada pasal 2, yaitu undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia yang menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia. Baik orangnya itu ada di Indonesia atau ada di luar negeri, tapi selama dia menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia untuk negara Indonesia atau untuk merugikan kepentingan Indonesia. Jadi undang-undangnya berlaku untuk orang tersebut ya, walaupun tidak tinggal di Indonesia. Kemudian pasal 3, dasar UU ITE meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih atau netral terhadap teknologi. Kemudian ada pasal 4, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diperbolehkan untuk mencerdaskan bangsa, meningkatkan ekonomi nasional, efektivitas layanan publik, membuka peluang inovasi, serta menjamin rasa aman dan keadilan hukum. Kemudian ada pasal 5. Pasal 5 ini mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang syah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun terkecuali surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi, kalau misalkan tidak tertulis, dia tidak sah, terkecuali ya, surat-surat khusus atau surat-surat tertentu. Kemudian, surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kemudian ada pasal 6. Pasal 6 ini mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Kemudian pasal 7 ini adalah pihak yang menerima atau menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik wajib memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin keaslian, keandalan, dan keabsahan sumber informasi elektronik yang digunakan. Kemudian di sini ada pasal 8. Waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik atau dokumen elektronik ditentukan sebagai berikut. 1. Kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak. Waktu pengirimannya dianggap terjadi saat informasi dikirim oleh pengirim ke alamat yang benar dan telah memasuki sistem elektronik yang digunakan penerima di luar kendali pengirim. Yang kedua, waktu penerimaan. Nah, waktu penerimaan dianggap terjadi saat informasi memasuki sistem elektronik yang berada di bawah kendali penerima. Yang kedua, jika penerima menunjuk sistem elektronik tertentu, waktu penerimaan dihitung saat informasi masuk ke dalam sistem yang ditunjuk. Kemudian,
Jika lebih dari satu sistem informasi digunakan, waktu pengirimnya adalah saat informasi memasuki sistem pertama yang berada di luar kendali pengirim. Kemudian waktu penerimaannya bagaimana? Waktu penerimaannya adalah saat informasi memasuki sistem terakhir yang berada di bawah kendali penerima. Kemudian di sini ada pasal 9. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi lengkap dan benar mengenai kontrak, produsen, dan juga produknya seperti apa. Kemudian pasal 10 adalah sertifikasi keandalan dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk pelaku usaha penyelenggara transaksi elektronik. Kemudian di sini ada pasal 11 sampai dengan 14, yakni terkait tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik. Yang pertama, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat seperti hanya dapat diakses oleh penanda tangan, berada dalam kendalinya saat digunakan, perubahan dapat terdeteksi, penanda tangan dapat diidentifikasi, dan terdapat bukti persetujuan terhadap informasi apa yang ditandatangani. Kemudian yang kedua, setiap pengguna tanda tangan elektronik wajib menjamin keamanannya, seperti menjaga agar tidak bisa diakses pihak lain, berhati-hati dalam penggunaannya, serta segera melaporkan jika data tanda tangan dibobol atau ada risiko penyalahgunaan. Jika menggunakan sertifikat elektronik, penanda tangan juga harus memastikan keakuratan data yang terkait. Kemudian, penggunaan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik diperbolehkan dan penyelenggara harus memastikan keterkaitan antara tanda tangan dan juga pemiliknya. Kemudian, penyelenggara sertifikasi elektronik terdiri dari yang pertama, penyelenggara dalam negeri yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Kemudian yang penyelenggara asing yang beroperasi di Indonesia wajib terdaftar di Indonesia. Kemudian yang kelima, penyelenggara sertifikasi elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat, termasuk metode identifikasi, penanda tangan, data pembuat tanda tangan, serta validitas dan keamanan tanda tangan tersebut. Kemudian ada pasal 15 sampai 16 yakni tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasional sistem tersebut, kecuali jika terjadi keadaan memaksa, kesalahan, atau kelalaian dari pengguna. Kemudian, penyelenggara juga wajib memenuhi persyaratan minimal antara lain dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen secara utuh sesuai masa retensi, kemudian menjamin keamanan informasi dari sisi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan aksesibilitas. Kemudian sistem beroperasi sesuai prosedur yang ditetapkan. Petunjuk atau prosedur harus disampaikan dengan bahasa atau simbol yang mudah dipahami dan juga memiliki mekanisme berkelanjutan untuk menjaga kejelasan, kebaruan, dan akuntabilitas prosedur. Kemudian ada pasal 17 sampai dengan 22, di mana transaksi elektronik dapat dilakukan secara publik atau private, dan para pihak wajib beritikat baik selama pertukaran informasi berlangsung. Kemudian, jika dituangkan dalam kontrak elektronik, maka kontrak tersebut mengikat secara hukum. Dalam transaksi internasional, para pihak boleh memilih hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, atau jika tidak ditentukan, berlaku asas hukum perdata internasional. Nah, terus transaksi terjadi saat penawaran diterima secara elektronik oleh pihak penerima kecuali disepakati lain. Kemudian transaksi dapat dilakukan secara langsung melalui kuasa atau melalui agen elektronik. Kemudian, tanggung jawab hukum atas transaksi tergantung pada cara transaksi yang dilakukan. Jika langsung, menjadi tanggung jawab pelaku transaksi. Jika melalui kuasa, menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Jika melalui agen elektronik, menjadi tanggung jawab penyelenggara agen, kecuali kerugian akibat kelalaian pengguna atau keadaan yang memaksa. Nah, penyelenggara agen elektronik juga wajib menyediakan fitur untuk mengubah informasi yang masih dalam proses transaksi atau belum final ya. Kemudian,
Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R 70 Presiden 9/2005, tanggal 5 September 2005 ya ini, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang ini disahkan dalam dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE, yang diantaranya yang pertama, pengaturan transaksi elektronik, kemudian tindak pidana cyber. Nah, tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam bab 7 tentang perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut dikategorikan menjadi kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Seperti apa? Seperti distribusi atau penyebaran, transmisi dapat diaksesnya konten ilegal, kesusilaan, perjudian, atau berita hoaks. Kemudian, dengan cara apapun melakukan akses ilegal. Kemudian, tindak pidana yang nomor 1 ini, intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Kemudian, yang kelompok kedua adalah tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau intervensi, seperti gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik, maupun gangguan terhadap sistem elektroniknya sendiri. Kemudian kelompok yang ketiga adalah tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Kemudian kelompok yang keempat adalah tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. Kemudian kelompok yang kelima adalah tindak pidana tambahan. Dan yang keenam merupakan kelompok pemberatan terhadap ancaman pidana. Nah, di sini pada dasarnya, sebuah undang-undang dibuat sebagai jawaban hukum terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya tak jarang suatu undang-undang yang sudah terbentuk menemui kenyataan yang mungkin tidak terjangkau saat undang-undang dibentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kenyataan di atas adalah keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang belum terprediksi nih, jadi belum tercantum di dalam undang-undang ITE yang dibuat. Kemudian, kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa pada saat undang-undang diundangkan langsung konservatif. Menurut Suharyanto, tahun 2012, celah hukum kriminalisasi cybercrime yang ada dalam UU ITE itu terbagi menjadi 6. Ada pasal pornografi di internet, kemudian pasal perjudian di internet, kemudian pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, kemudian pasal pemerasan atau pengancaman, kemudian ada pasal penyebaran berita bohong dan penghasutan, serta provokasi melalui internet tersebut. Nah, ini secara lebih detailnya, pasal pornografi di internet atau cyberporn. Pasal 27 ayat 1 ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, pertama, pihak yang memproduksi dan yang menerima serta yang mengakses tidak terdapat aturannya. Kedua, definisi kesusilaan belum ada penjelasan batasannya. Jadi pasal ini belum terlalu clear ya kalau dilihat. Kemudian, pasal perjudian di internet. Dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut akan tetapi dalam acara perjudian di internet misalnya, para penjudi tidak dikenakan pidana. Kemudian, pasal penghinaan atau pencemaran nama baik di internet. Pasal ini termasuk ke pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan bagi oknum yang arogan. Kemudian,
Pasal lainnya yakni penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet. Di pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya adalah produsen, sementara di lain pihak bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya. Kemudian provokasi melalui internet di pasal 28 ayat 2 yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Di pasal tersebut disebutkan istilah informasi dan tidak dijelaskan informasinya yang seperti apa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.